Presiden Joko Widodo bertemu pengusaha terkaya di dunia versi Forbes, Elon Musk. Pertemuan yang digelar di pabrik roket milik Elon Musk, SpaceX di Boca Chica, Amerika Serikat itu membicarakan soal teknologi dan inovasi serta kerjasama yang akan datang. Ya, ini tindak lanjut perintah saya kepada Menteri Koordinator Investasi untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi, dan sekarang saya ke sini untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Sementara itu, pemilik Tesla dan SpaceX ini mengaku tertarik dengan Indonesia karena negara ini memiliki masa depan cerah dan potensi besar. I was very impressed with the visit with President, and I'm very excited about the future in Indonesia. And I'm really, the positive energy of the team is extremely impressive and makes me optimistic about the future. I think Indonesia is going to have a great future. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Elon Musk merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya antara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dan CEO Tesla. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mendorong produsen mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla segera membangun pabriknya di Indonesia. Bila Tesla mendirikan pabriknya di tanah air, ini bisa mendorong perekonomian dan menyerap tenaga kerja. Namun, apakah Tesla bersedia masuk ke Indonesia? Mengingat tahun lalu perusahaan ini batal menanamkan modalnya di tanah air. Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Ketika kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, memang Indonesia ini ditopang oleh konsumsi. Tetapi ketika kita bicara mengenai percepatan pertumbuhan ekonomi, maka investasi adalah kunci. Dan salah satu hal yang kemudian diupayakan adalah mendorong agar investasi asing bisa masuk ke dalam negeri guna mempercepat pertumbuhan industri yang ujung-ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, apakah masuknya Tesla ke Indonesia ini dapat mendorong percepatan pertumbuhan industri? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Jokowi temui Elon Musk, Tesla akan investasi di Indonesia kah? Dan untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber spesial yang sudah terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu yang ada di studio. Ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Mas Andre Rosiade. Mas Andre, apa kabar? Alhamdulillah, Brigita. Sehat Mas Andre ya? Alhamdulillah. Udah gak ngomongin minyak goreng lagi kita hari ini. Berikutnya di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum Kadin, Pak Sani Iskandar. Pak Sani, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Sani? Sehat. Ini kayaknya karena ekonomi sudah mulai tumbuh, sudah mulai bergerak, Pak Sani makin ceria wajahnya. Apalagi dengar investasi Elon Musk mau masuk ya Pak? Dan kemudian ada ekonom Indef, Mas Rizal Taufikur Rahman. Mas Rizal, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Ini kayaknya cerah nih pertumbuhan ekonomi 5% ya. Oh, iya, makanya pasti. wajahnya cerah nih Mas Rizal. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bertahan sampai akhir tahun kira-kira gitu ya. Amin, amin. Dan tentunya sudah terhubung bersama kami melalui video conference Menteri Investasi Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Pak Menteri, selamat malam. Malam, Assalamualaikum Manu dan seluruh teman-teman di studio. Pak Menteri, ini saya ke Pak Menteri dulu karena Pak Menteri yang menjadi saksi ketika Elon dari Tesla akan masuk ke Indonesia untuk berinvestasi, dan tentu Pak Menteri yang nantinya akan menggawangi dan mengawal jalannya masuknya investasi ini. Nah, sampai sejauh ini dari hasil kunjungan Pak Menteri dan juga Presiden ke Amerika, kita ingin tahu lebih jauh Pak Menteri, silahkan. Ya, baik. Pertama, Manu, terima kasih. Itu teman-teman saya, Pak Andre, kemudian Pak Sani, dan pengamat dari Indef. Selamat malam semuanya. Manu, sebelum saya menjawab pertanyaan tentang Elon Musk, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa up-to-date perkembangan waktu pertemuan KTT Amerika ASEAN. Di sana Bapak Presiden melakukan pertemuan dengan pemimpin negara Asia Tenggara, dengan Wakil Presiden Amerika maupun dengan Presiden Amerika. Membahas beberapa persoalan-persoalan global. Di dalamnya adalah pandemi COVID, kemudian bagaimana ada rasa keadilan untuk distribusi vaksin, kemudian bagaimana membangun investasi yang berkualitas, investasi yang inklusif, yang mendekatkan pada ramah lingkungan dan green energy. Itu beberapa topik yang dibahas. Di samping itu juga kita membahas tentang bagaimana kontribusi negara-negara maju dalam mendorong
untuk melakukan investasi di sektor green energy untuk menurunkan emisi rumah kaca. Itu beberapa poinnya. Yang kedua, kalau ditanya tentang bagaimana mendorong Tesla, Elon Musk, Tesla ini bagian daripada salah satu target investasi yang sudah didengungkan sejak tahun 2020 dan 2021 di saat Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kami dan Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, untuk bagaimana melakukan lobby kepada Foxconn dan Tesla. Kemudian Foxconn alhamdulillah sudah masuk, sekarang sudah lakukan FS, dan Tesla ya seperti orang pacaran itu maju mundur di awalnya. Sampai sempat di media sosial kita kadang-kadang dihujat juga bahwa kok larinya ke negara lain. Padahal kalau kita bicara tentang bagaimana strategi mendorong investasi, itu sama dengan orang pacaran. Kalau sekali ditolak, nggak boleh mengalah, nggak boleh menyerah, harus maju terus. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan komunikasi tersebut. Nah, gimana perkembangannya, Manu, dalam diskusi baik dengan Pak Bapak Presiden maupun dengan Pak Menko Marinvest, insya Allah ada tanda-tanda harapan yang lebih baik. Dia akan masuk di Indonesia tidak hanya membangun baterai mobil, tapi juga mobilnya. Dia akan membangun ekosistem baterai mobil dari prekursor, cathode, baterai sel, dan juga mobilnya. Nah, dalam diskusi tersebut, dan tim Tesla itu sebenarnya sudah ada di Indonesia. Sebagian sudah ada, mereka kaget dengan perkembangan industri hilirisasi yang ada di Indonesia tentang membangun ekosistem. Sebab pemain baterai mobil terbesar di dunia itu pertama adalah CATL, yang kedua adalah LG. Nah, sekarang semuanya udah masuk di Indonesia. LG, saya baru habis rapat dengan mereka, insya Allah di bulan Juni ini sudah mulai groundbreaking tahap kedua untuk propulsor cathode dan baterai sel di Batang. Yang pertama adalah 10 giga pertama. CATL pun akan mulai melakukan groundbreaking. Nah, ketika China, Korea, kemudian Taiwan, kemudian Eropa juga masuk dengan BASF dan VW-nya, maka Amerika kalau tidak ikut, ini salah satu negara atau salah satu investor yang tidak bisa membaca tanda-tanda kebaikan dunia untuk membangun ekosistem mobil. Nah, kemudian di situ disepakatilah bahwa akan dilakukan pembicaraan lebih detail dan insya Allah tanda-tanda harapan untuk masuk ke Indonesia lebih tinggi, Manu, untuk Tesla. Yang kedua, kemarin Bapak Presiden juga saya mendampingi untuk pertemuan dengan CEO daripada Air Product. Air Product ini investasi komitmen dia waktu saya tanda tangan dengan MOU dengan Air Product itu 15 billion US dollar dan sekarang sudah terrealisasi dalam tahap konstruksi sudah 7 billion US dollar, yaitu DME di Sumsel, itu DME itu pengganti LPG subsidi impor. Yang kedua adalah metanol di Kalimantan Timur. Kemudian adalah metanol juga di Cepu dan etanol. Nah, ini semuanya kita dorong agar bagaimana bisa memberikan nilai tambah, hilirisasi terjadi. Kemudian juga kita melahirkan produk subsidi impor karena gas LPG kita ini kan 6 juta sampai 7 juta ton per tahun kita masih impor nih. Metanol kita 80% masih kita impor. Jadi kita bisa mengoptimalkan resursi sumber daya alam kita untuk kita kelola dengan memakai teknologi dari luar dan investasinya dari luar. Dan Pak Andre jangan lagi ngomong bahwa investasi ini semua salah satu negara tertentu. Ini Amerika udah masuk, Pak Andre, nomor 4 dunia sekarang. Jadi ini kita lagi mendorong agar bagaimana semua negara bisa mengambil bagian dalam proses investasi Indonesia untuk menuju kepada pemerataan dan peningkatan kualitas daripada investasi sendiri. Begitu, Manu. Pak Menteri, tentu kita ingin tahu apabila nanti Tesla jadi masuk ke Indonesia, besaran investasi yang kemudian akan ditanamkan di Indonesia ini sampai seberapa besar dan rencananya di mana? Ya, Manu, inilah insya Allah kalau terjadi investasi di Indonesia, inilah kadang-kadang kita ini menteri lebih pintar daripada Manu daripada menteri. Karena seperti orang mau makan pagi, Manu punya pertanyaan ini sudah makan sore, padahal kita makan siang aja belum, Manu. Kita baru sarapan pagi gitu loh, perut sakit nanti saya kan gitu. Tapi gini, saya memberikan gambaran, kalau angka investasi, Manu, saya belum bisa berbicara itu karena itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu Tesla maupun pemerintah Indonesia. Yang kedua, sekedar saya memberikan gambaran bahwa dia akan masuk pada ekosistem EV baterainya dan mobilnya, Manu. Itu dua itu. Tempatnya di mana? Ada 3 alternatif. Alternatif pertama adalah di Batang, kemudian yang kedua itu adalah di Kaltara atau di IKN.
FS-nya lagi jalan, tapi rasa-rasanya sih kemungkinan pada tahap pertama itu di Batam, karena di sana yang paling siap. Karena mereka juga punya target, tidak mau kalah cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya kalau mau cepat tahun ini jalan, itu kemungkinan insya Allah akan dilakukan di Batam. Gitu Manu. Kita akan jeda dulu, tentu kita ingin tahu lebih jauh lagi bagaimana kemudian Pak Presiden bisa menjawab pertanyaan dari narasumber yang ada di studio. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.